Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 13-15. Tertulis demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya begitu banyak sifat, dan sifatnya itu mewujud dalam perbuatannya. Kalau kita tidak begitu mengenal sifat dan karakter Tuhan, maka akan sulit bagi kita untuk mempercayai dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan itu Maha Suci, Dia Maha Kudus, Dia Maha Kuasa, Maha Adil, Dia berdaulat atas segalanya. Tuhan itu Maha Baik dan Maha Mengampuni. Dia bahkan mau berkorban buat kita. Di antara berbagai macam sifat Tuhan, kita melihat dalam ayat-ayat ini ada dua sifat Tuhan yang nampak dari kisah mujizat ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda yang sudah mati di kota Nain. Ketika itu ada rombongan orang yang berjalan mengusung orang yang sudah mati. Dan di situ ada ibunya, seorang ibu yang sekaligus sudah janda. Melihat ibu ini, kita perhatikan apa yang terjadi. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Melihat penderitaan ibu janda ini, belas kasihan Tuhan itu muncul. Begitupun ketika Tuhan melihat penderitaan kita. Ketika Ia mendengar tangisan kita di dalam doa-doa kita, Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Dia adalah imam yang turut merasakan penderitaan kita. Dan Dia memberikan kita penghiburan. Dia memberikan kita kelepasan. Belas kasihan Tuhan adalah bukti dari kasih-Nya dan perhatiannya terhadap saudara dan saya. Tidak berhenti pada belas kasihan, Tuhan menghampiri usungan itu. Usungan di mana anak muda ini terbaring. Dan Tuhan menyentuhnya. Tuhan berkata kepada anak muda ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan anak muda ini pun bangkit. Kita melihat di sini sifat Tuhan yang kedua, yaitu Dia Maha Kuasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia yang menciptakan alam semesta juga memiliki kuasa untuk menolong kita. Ia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia berkuasa atas segala roh jahat. Kuasa Tuhan tidak terbandingkan. Peristiwa mujizat yang terjadi di kota Nain ini merupakan salah satu bukti akan belas kasihan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dan selain itu, peristiwa mujizat ini menunjukkan siapa pribadi Tuhan Yesus sebenarnya. Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita agar kita mengerti dua sifat Tuhan ini, bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan Tuhan itu maha kuasa. Apa yang sedang kita alami saat ini? Apa yang sedang saudara gumuli? Apa persoalan yang sedang saudara hadapi? Datang kepada Tuhan, sampaikan di dalam doa-doa saudara. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kuasa itu akan menolong saudara dan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, terobosan, dan kemenangan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, membangkitkan iman kami. Kami mengerti Engkau Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, dan sekaligus Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Bukan hanya berbelas kasihan kepada kami, tapi Tuhan menolong kami dengan kuasa-Mu, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang mau berkorban, yang mau menyatakan kasih-Mu yang kekal bagi kami. Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau adalah Allah yang begitu dekat. Engkau Allah yang mengerti perasaan kami, dan Engkau tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap apapun pergumulan, setiap apapun persoalan yang kami hadapi, kuasa Tuhan bekerja menolong kami. Oleh karena Engkau berbelas kasihan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi semangat baru kepada yang berputus asa, memberikan sukacita, dan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.